Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Bahasa Tani. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tips cara mengatasi sawah asem-aseman seperti video di sawah saya ini. Nah, cara saya mengatasi asem-aseman ini bisa menggunakan kalsium, bisa menggunakan ZAT, tetapi yang paling utama itu membenahi drainasenya. Nah, sedangkan untuk kalsium itu sendiri bisa memakai kapur pertanian, bisa memakai dolomit atau kapur yang lain yang sejenis kalsium. Nah, bisa juga diberikan kalsium nitrat, itu efeknya lebih cepat. Tetapi menurut saya yang paling utama itu tetap membenahi drainase yang ada di sawah. Kenapa? Karena setelah kita panen, jerami yang kembali ke sawah itu minimal 75%. Nah, kenapa 75%? Saat panen memakai dos ataupun memakai blower ataupun apa namanya di daerah kalian masing-masing, di daerah teman masing-masing, itu kan pemotongannya sepertiga dari atas. Jadi 3/4 ke bawahnya kembali lagi ke sawah. Dari 3/4 ataupun 100% jerami yang masuk kembali ke sawah. Kenapa 100%? Sawah saya ini bekas saya kombi. Nah, kalau dikombikan otomatis jeraminya 100% kembali ke sawah. Setelah dibajak dan setelah dibajak digaru, kemudian kita tanam, maka terjadilah proses pembusukan jerami. Hasil dari proses pembusukan jerami ini menghasilkan amonia. Amonia ini tidak bisa keluar ke udara karena di lahan kita itu terdapat air yang tidak bisa terbuang, sehingga amonia itu tidak bisa keluar, dia akan tertangkap air, terperangkap di air. Karena airnya tidak bisa terbuang, akan meracuni tanaman kita. Langkah utama saya itu sebetulnya membenahi drainase sebelum kita apa-apakan. Maksudnya kita beri kapur ataupun yang lain. Nah, ini setelah 2 hari tanam itu saya, istilah Jawanya, dikaleni, lur. Satu tanaman dikaleni, atau 2 tanaman dikaleni seperti ini. Kenapa? Airnya itu biar beneng kalanane ngono lho. Dadi tandurane kuwi ben neng genengane, Nah, seperti ini videonya. Nah, ini sebetulnya yang baik semuanya dilakukan seperti itu. Cuman ini waktunya mepet, keburu-buru membuat video. Akhirnya saya buat seperti ini. Ini sekedar contoh. Nah, setelah ini baru kita sebarkan kapur kalsium. Itu kalsium bisa menggunakan kapur pertanian, bisa menggunakan kalsium nitrat ataupun sejenisnya. Selama ini kalau padi asem-aseman atau sawah asem-aseman itu pikiran saya itu karena pH-nya ngedrop, maka dia butuh kalsium. Nah, setelah saya mencari jawaban atau mencari solusi itu, selama ini saya berpikiran kenapa pH-nya drop, mungkin karena terjadi proses fermentasi jerami di lahan ini, atau proses pembusukan jerami, maka menyebabkan pH-nya drop. Nah, andai kata drainasenya itu lancar, maka pH-nya juga tidak gampang turun. Makanya saran saya itu kalau asem-aseman yang paling utama drainase. Nah, sebelum kita memberikan kalsium atau dan kawan-kawan itu, utama drainasenya dulu, baru kita berikan kalsium ataupun ZAT ataupun yang teman-teman yakini bahwa itu bisa menaikkan pH tanah. Kita tunggu hasilnya nanti bagaimana setelah saya berikan ZAT. Insya Allah usia 20 atau 25 HST akan saya share kembali di channel Karya Bahasa Tani. Kita bandingkan dengan lahan yang tidak memakai ZAT. Nah, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.